Mohon izin atasan, selamat pagi Cap. Mohon izin Taruna Madya 1, Eri Setiawan, NIT 19551028, kelas Nautika Bravo, jurusan Nautika. Mohon izin mempresentasikan hasil presentasi saya. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah pengertian dan unsur komunikasi. Dan yang kedua yaitu ada 4 faktor pembangun ketepatan dalam komunikasi. Dan yang ketiga yaitu adalah tipe komunikasi dan hambatan komunikasi. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Lalu ada pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Unsur komunikasi ada 5, yaitu yang pertama message atau pesan, yang kedua ada source atau sumber, yang ketiga adalah medium atau channel atau perantara, yang keempat ada receiver atau penerima, yang kelima response atau adanya jawaban dari komunikator. Lalu ada 4 faktor pembangun ketepatan dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama keterampilan komunikasi, yang berarti sebuah skill kita atau keterampilan kita dalam komunikasi bersama orang lain. Jadi keterampilan ini sangat penting untuk menunjang komunikasi yang baik. Dan yang kedua ada perilaku. Perilaku ini juga sebagai faktor penunjang dalam komunikasi. Karena jika perilaku kita baik, maka orang yang akan kita ajak komunikasi pun akan baik juga. Yang ketiga yaitu level pengetahuan. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus berpengetahuan supaya kita akan lancar dalam proses komunikasi bersama orang lain. Yang keempat adalah posisi sosial budaya, yaitu kita sebagai makhluk sosial, kita memiliki posisi masing-masing. Jadi posisi sosial budaya tersebut juga sebagai pembangun ketepatan dalam berkomunikasi. Lalu komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada verbal, yang kedua ada non-verbal. Verbal, contoh verbal adalah 1. Berlangsung timbal balik atau adanya feedback. Jadi jika kita mengobrol secara langsung atau berkomunikasi secara langsung, kita langsung mendapatkan feedback dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Yang kedua ada makna dan tujuan pesan ringkas dan jelas dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya, yang ketiga ada disampaikan secara tulus dengan cara yang mudah diterima dan memperhatikan norma yang berlaku. Yang keempat disertai humor dan cara menyenangkan lainnya. Yang nonverbal antara lain, yang pertama penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara. Jadi jika kita berkomunikasi secara nonverbal, kita harus memperhatikan penampilan kita terlebih dahulu supaya orang yang akan kita ajak komunikasi dapat nyaman pada saat berkomunikasi dengan kita. Yang kedua ada sikap tubuh dan tangan atau kita kenal dengan postur dan gestur. Dan yang ketiga ada ekspresi wajah. Yang keempat ada sentuhan. Tipe komunikasi. Jadi komunikasi ini terdapat beberapa tipe. Salah satunya adalah intrapersonal. Intrapersonal yaitu berkomunikasi dengan diri sendiri atau roh. Dan yang kedua adalah interpersonal, yaitu berkomunikasi yang dilakukan antara 2 orang. Yang ketiga ada small group, atau komunikasi lebih dari 2 anggota, di mana anggota kelompok memiliki porsi secara seimbang. 4. Publik, yaitu komunikasi dalam grup besar sehingga sulit untuk seimbang. Yang kelima ada komunikasi massa, yang terdiri dari beberapa pesan yang ditransmisikan dalam jumlah besar kepada beberapa orang sekaligus. Yang keenam ada komunikasi interaktif, yaitu komunikasi yang terdapat stimulus dan respon.
pada komunikasi sendiri tentunya memiliki hambatan. Nah, hambatan ini harus kita hindari. Yang pertama adalah perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. Misalnya saja, kru harus patuh terhadap kapten. Yang kedua, problem semantik menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Jadi, pada saat kita berkomunikasi, kita ini harus menggunakan bahasa yang benar. Kita harus menggunakan bahasa yang baik, efektif, dan tidak menyinggung orang lain, dan tidak akan membuat orang yang akan kita ajak bicara merasa tersinggung, dan sebagainya. Yang ketiga, distorsi persepsi, yaitu disebabkan perbedaan cara pandang pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir pada orang lain. Tentunya kita ini berbeda dengan orang lain, termasuk cara pandang kita dan cara berpikir kita. Jadi kita ini harus menyelaraskan atau harus saling memahami dan menghargai perbedaan pendapat dan perbedaan pandang dari orang yang akan kita ajak bicara. Yang keempat, ada perbedaan budaya. Karena kita tinggal di berbagai macam negara dan tentunya banyak sekali budaya yang berbeda, jadi kita harus saling menghargai budaya satu sama lain untuk menghindari adanya hambatan komunikasi. Yang kelima, ada gangguan fisik dan gangguan lingkungan fisik. Gangguan lingkungan fisik contohnya jika kita berkomunikasi, contohnya kita berada di lingkungan jalan raya yang notabene-nya ramai dengan kendaraan. Jadi kita harus memperlihatkan atau berpikir terlebih dahulu lingkungan fisik sekitar. Kalau lingkungan sekitar kita berisik, akan menghambat proses komunikasi kita. Yang keenam, ada keterbatasan saluran komunikasi. Keterbatasan saluran komunikasi ini adalah efek dari terhambatnya komunikasi kita. Contoh, semisal kita sedang bertelepon, yang satu sedang di gunung, yang satu sedang di kota. Nah, yang di gunung ini sulit untuk mendapatkan sinyal, sehingga pada saat proses berkomunikasi dengan orang yang di kota akan susah karena terganggu dan terkendala dengan keterbatasan saluran komunikasi. Yang ketujuh, tidak ada feedback atau tidak ada respon balik antara kita dan orang yang kita ajak komunikasi. Dan hal tersebut sangat mengganggu dan sangat menghambat pada saat kita berkomunikasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.